Munculnya Yajuj Majuj ini merupakan satu dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Dan Allah bercerita tentang Yajuj Majuj itu justru mengangkat dengan kejahatan mereka. Saking jahatnya mereka, dan mereka adalah menjadi musuh peradaban manusia. Sekelas Nabi Isa saja tidak mampu menghadapi Yajuj Majuj. Nah, artinya fitnah mereka dahsyat. Memang mereka bangsa kanibal. Kanibal. Makan daging manusia berarti. Betul. Mereka ini ada satu nas termasuk dikisahkan dalam satu kitab bahwa mereka ini bangsa kanibal. Mereka itu manusia seperti kita. Mereka keturunan dari Magog bin Yafis. Yafis anak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 5 anak laki-laki. Abir meninggal sebelum banjir tahun 3150 sebelum Masehi. Kan'an meninggal ketika banjir, yang selamat 3. Yafis, Syam, Ham. Selesai banjir tahun 3150 sebelum Masehi, terdampar di Bukit Judi Utara. Yafis mengembara ke atas melahirkan bangsa Eropa. Syam ke bawah, ke tengah melahirkan bangsa Arab. Ham ke bawah melahirkan bangsa Mesir dan Afrika. Yafis punya anak Magog. Magog ini sisilah ke bawahnya melahirkan Yajuj dan Majuj. Mereka berarti kan mereka manusia seperti kita. Ya. Namun mereka di akhir zaman ini kata Rasulullah akan memiliki populasi yang sangat banyak di dunia, sangat banyak, dan mereka menyebar ke seluruh dunia di muka bumi, dan kemunculannya nanti itu menjadi petaka bangsa Arab. Rasulullah SAW pernah terbangun ketika beliau berada di Madinah. Kesaksian dari Zainab binti Jahshin, istri beliau, Ummul Mukminin. Rasulullah terbangun dengan wajah merah, mata merah. Rasul mengatakan, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah bagi bangsa Arab karena keburukan yang telah akan menimpa mereka. Rasul menyebutkan bangsa Arab sebentar lagi akan mengalami petaka, munculnya keburukan menimpa mereka. Futihal yaum min Yajuj wa Majuj misla hadhi. Hari ini telah terbuka lubang Yajuj Majuj sebesar ini. Itu waktu zamannya Nabi. Zaman Rasulullah SAW. Jadi saat itu Rasul terbangun, diberitahu oleh Allah, dapat wahyu bahwa Yajuj Majuj sebentar lagi akan menimpakan petaka bagi bangsa Arab. Kira-kira bangsa Arab yang dimaksudkan oleh Rasulullah siapa? Palestina bangsa Arab. Kondisinya sudah dibantai sekarang. Mesir, Afrika. Nah, negara-negara. Ada satu hal yang memang ini perlu kita jadikan sebagai landasan ketika kita memahami tanda-tanda akhir zaman. Ya. Rasulullah, Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW biasanya memberikan gambaran tidak secara saklek eksplisit. Ini loh, ini enggak. Ya. Hal itu menuntut kita untuk mengimani. Disitulah nilai tuntutan kita iman, termasuk Yajuj Majuj ini. Sehingga berselisih paham apakah dia bangsa manusia atau hanya Fomeo saja. Ya. Apakah memang nama mereka demikian? Nah, hal ini yang kemudian menimbulkan ada perbedaan pendapat. Nah, yang menarik yang saya pegang adalah apa yang disampaikan oleh Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, ahli arkeologi, ahli sejarah dari Arab Saudi. Beliau melakukan penelitian sendiri dan beliau membuat tulisan khusus tentang Yajuj Majuj. Jadi beliau ini menyampaikan bahwa Yajuj Majuj ini akan muncul di Asia. Menurut versi beliau. Ya, menurut versi beliau. Ya. Ini kan ada perbedaan pendapat ya, Ustaz ya. Makanya ada perbedaan pendapat itu tadi karena memang tidak saklek langsung eksplisit dijelaskan Quran hadis. Nah, mereka ini saking biadabnya, saking jahatnya, fitnah yang ditimbulkan mereka saking besarnya, sehingga dijadikan sebagai ukuran dari tingkat kejahatan manusia di muka bumi. Oh, ini 2 kali lipat Yajuj Majuj. Oh, ini setengah Yajuj Majuj, nah, kayak gitu. Tapi nggak ada yang melebihi Yajuj Majuj. Nah, maka kata Rasulullah SAW, jauhi mereka, tinggalkan mereka. Nah, mereka ini akan muncul di zaman Nabi Isa sudah turun. Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam sudah turun. Ya, oke. Ya, Nabi Isa sudah turun, kemudian Imam Mahdi memimpin sholat Nabi Isa di Aleppo, di Halab, di Masjid Umawi. Lalu mereka melakukan berbagai macam pembebasan bersama Nabi Isa, dan Imam Mahdi melakukan berbagai macam pembebasan di dunia. Terakhir yang dibebaskan adalah Masjidil Aqsa dan Palestina. Kemudian mereka sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dalam perjalanan dari Aleppo, beliau ke Tursinai, dan di Tursinai inilah bersembunyi semua di waktu malam. Bersembunyi, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dapat dibayangkan sekelas Nabi Isa saja tidak bisa menghadapi. Ini jadi pertanyaan menarik orang-orang sih sebenarnya. Kenapa sampai bersembunyi? Kan Allah kan membantu gitu loh. Betul. Nah, artinya Nabi Isa sendiri bukan tandingan Yajuj Majuj. Dapat dibayangkan fitnahnya. Dajjal aja makanya Ustaz. Maksudkan Dajjal aja kan diintikan gitu kan? Diintikan sama Nabi Isa. Artinya Nabi Isa, Dajjal tidak seberapa di hadapan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak diberikan kewenangan untuk menghadapi Yajuj Majuj. Saking banyaknya. Dan ketika itu juga ada, Ustaz ya? Itu dia. Saking banyaknya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa memerintahkan semua masuk, tidak boleh ada yang keluar? Karena tidak ada yang tersisa di muka bumi ketika Ya'juj Ma'juj keluar. Tidak ada yang tersisa. Itu untuk gambaran banyaknya, Ustaz ya? Saking Bener, ya? banyak dan saking bengisnya dan saking jahatnya, saking bahayanya, sehingga tidak ada yang selamat di wilayah yang mereka dapati. Tapi masih ada manusia. Oke. Tapi yang tidak mereka masuk. Mereka lewati, habis manusia yang lain. Habis. Tidak ada yang tersisa. Jadi ancaman terhadap manusia. Nah, mereka akan habis itu ketika di malam hari Allah habisi mereka. Di antara mereka menancapkan tombak mereka, melemparkan tombak mereka ke langit. Ya. Dengan sombong mereka mengatakan begini, semua penduduk bumi yang kita datangi mereka sudah habis, tidak ada yang tersisa, tinggal penduduk langit yang tersisa. Nah, beberapa dari mereka melemparkan tombak mereka ke langit, dilemparkan tombak mereka ke langit, kembali dengan berlumuran darah. Nah, dari situlah kemudian Allah mengakhiri kehidupan mereka. Allah hujani mereka dengan azab, turun hujan ulat sebesar-besar jari orang dewasa. Avanza, sebelum situ, waktu dilempar tombak, ada yang bilang anak panah juga ada, Ustaz ya? Ada yang bilang anak Versi. panah, ada beberapa versi. Memang silah ini biasanya diartikan tombak, bisa diartikan panah. Itu terserah. Memang disebutnya silah. Kalau misalnya waktu turun bisilah. itu, waktu turun yang keluar darah itu, dibilang, lihat, kami juga sudah melukai menghabisi penduduk langit. Penduduk langit. Artinya berarti banyak yang melempar tombak. Nah, sehingga setelah selesai turun kembali. Itu darah siapa sih? Apa hanya Allah memberikan mereka semacam, ya itu kemungkinan itu darah yang mungkin Allah alam ya, Allah kirimkan aja ke itu untuk menguji istidrat mereka. Kira-kira arahnya ke situ, respon mereka apa? Gitu. Ya. Karena tidak ada yang bisa mati dan terluka kecuali atas izin Allah kan. Ya. Nah, intinya itu istidrat buat mereka. Sehingga betul kan keluar kesombongan mereka. Betul. Penduduk langit pun sudah kami habisi. Nah, itu sombongnya mereka. Nah, kemudian Allah turunkan hujan ulat sehingga menghujani dan masuk ke tubuh mereka. Mereka kan membungkuk ya. Nah, maka si ulat itu masuk ke punggung mereka, masuk ke dalam. Dalam waktu singkat memakan otak mereka, memakan organ tubuh mereka bagian dalam, sehingga selesai subuh mereka sudah tidak ada, habis semuanya. Artinya saking hebatnya kebiadaban mereka, kejahatan mereka, Allah yang langsung turun tangan menghabisi mereka. Jadi bukan tandingan kita manusia. Emang sebengis itu dan sejahat itu dan sebanyak itu ya, Ustaz ya? Banyak ya. Boleh tahu nggak, Ustaz, ciri-cirinya kayak gimana sih? Katanya dia datang dari utara itu, atau salah aja? Jadi ada yang memahami bahwa ini konotatif ya. Sehingga mereka mengatakan seperti Syekh Imran Hussein. Beliau kalau tidak salah menggambarkan Ya'juj Ma'juj itu seperti Amerika dan Yahudi hari ini. Oh, oke. Ya, Ya'juj Anglo-American dan juga bangsa Khazarian. Khazar itu asal muasal Yahudi Zionis, karena tidak semua Yahudi Zionis kan. Yahudi Zionis adalah Yahudi Ashkenazim yang dulu mereka tinggal di wilayah Khazar, Kaspi. Nah, kemudian mereka ini yang melakukan pembantaian. Kebiadaban mereka yang dibantu Amerika dipandang oleh beliau sebagai Ya'juj Ma'juj. Sementara saya memegang itu adalah nama dari bangsa. Nah, kalau saya Habib bin Hamzah Abu Zaid itu mengatakan Ya'juj, ya artinya Asia, jauh bangsa. Ma'juj, pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi kemungkinan besar Ya'juj Ma'juj adalah bangsa yang besar dari Asia, pasukan berkuda yang datang dari Asia. Mongol. Nah, ada juga yang pada akhirnya kemudian mengatakan bangsa Mongol. Kalau saya melihatnya kemungkinan mereka dari bangsa Kaukasus ya, Balkan antara Rusia dan Cina. Nah, kalau terkait yang dibilang mereka itu di belakang tembok raksasa Cina, itu ada info ya segelintiran saja. Itu benar nggak sih? Itu menurut saya logis juga, karena pertama mereka kan dikurung oleh Ya'juj Ma'juj Zulkarnain. Nah, Zulkarnain itulah orang yang disinyalir kuat membangun tembok Cina. Ya, Zulkarnain ini zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau beriman pada Allah lewat dakwah Nabi Musa. Beliau keluarganya Firaun. Zulkarnain. Keluarga Firaun. Kalau tidak salah keponakan Firaun. Ponakan Firaun, Ramses. Ya, dan beliau beriman bareng dengan Siti Aisyah.
Siti Aisyah, Siti Aisyah, istri Firaun. Ya. Diam-diam dia menyembunyikan imannya, dan Allah sebut laki-laki dalam surat Al-Mu'min. Wa qala ar-rajulul ladzi yaktumu imanahu min ali Firaun. Dan berkatalah seorang laki-laki dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Nah, para ahli tafsir kuat mereka mengatakan itu Zulkarnain. Nama aslinya Amnihotep atau Imhotep dalam film The Mummy itu. Imhotep itu digambarkan sebagai orang yang jahat. Sebetulnya dia, kemungkinan saya yakin dia nabi. Kemungkinan besar beliau nabi, karena diberikan beberapa hak oleh Allah untuk menyiksa dan menolong. Itu biasanya melakukan, dan Allah mengatakan inna makannahu fil ardi, kami kuatkan dia di muka bumi. Nah, biasanya kalimat-kalimat itu ditujukan Allah untuk nabi dan rasul. Jadi kemungkinan besar Zulkarnain ini nabi. Nah, beliau disebut Zulkarnain karena stylish Raja Mesir itu klontos, tapi ada rambut yang disisakan di kepang. Seperti tanduk. Kornun, dia punya dua kepang, berarti Kornain. Zulkarnain yang punya dua tanduk, seolah-olah begitu. Nah, beliau ini pandai fisika, pakar ahli fisika, ahli arsitektur. Beliaulah yang menjadi arsitek yang membangun Mesir di zaman Ramses, zaman Firaun. Beliau yang punya ilmunya. Yang membangun. Makanya Firaun tidak membunuhnya, karena masih butuh untuk membangun Mesir. Nah, ketika Ramses tenggelam di Laut Merah, dialah yang memimpin Mesir. Gitu ya? Menggantikan Ramses. Karena dia beriman kan, semua kemusyrikan dan situs-situs Firaun, tanda simbol-simbol kemusyrikan itu dihancurkan. Tapi beliau terancam karena tidak bisa melawan kekuatan para pendamping Firaun, fatih-fatih kerajaan Firaun yang masih kuat, yang masih hidup. Akhirnya berperang dan beliau hijrah. Mengembaralah dari timur ke barat. Ya, di dalam surat Al-Kahfi itu membebaskan negara-negara di dunia agar mereka beriman pada Allah. Termasuk bertemu dengan Ya'juj Ma'juj ke Cina. Nah, dibuatlah benteng Cina itu. Kemungkinan besar menurut Prof. Sam Hamdi bin Hamzah Husain ini, dan saya sepakat, itu tembok Cina dibangun oleh Ya'juj Ma'juj untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj, dibuat oleh Zulkarnain. Dibuat oleh Zulkarnain untuk membentengi Ya'juj Ma'juj sehingga dia tidak bisa membahayakan pada kaum yang terzolimi. Nah, jadi ada kemungkinan memang besar tembok Cina itu sendiri adalah temboknya Ya'juj Ma'juj. Berdasarkan yang Ana pernah dengar, Ustaz ya, lupa aja apa baca itu. Tembok yang untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj ini adalah dari berlapis-lapis timah panas, habis itu diinikan lagi, terus ditimpa lagi gitu, Ustaz. Nah, itu ada kecocokan nggak sama tembok Cina, Ustaz? Betul. Ada ya, Ustaz? Ya, justru kayak gini. Yang melakukan teknik itu di zaman dulu itu Zulkarnain. Dengan ilmu yang Allah berikan pada beliau, beliau mampu membangun benteng yang dia bisa bertahan ribuan tahun dengan izin Allah. Nah, ada kalimatnya kan, atuni zubarul hadid. Datangkan kepadaku cairan besi. Petikan serpihan besi akan aku bikin. Nah, jadi besi yang beliau gunakan, logam yang beliau gunakan itu menggantikan semen. Jadi tidak pakai cairan semen, tapi dia pakai cairan logam sehingga bisa bertahan. Nah, tembok Cina itu memiliki kemiripan dengan karya beliau. Apa karya beliau? Piramida. Piramida Mesir itu yang memang beliau. Itu pakai cairan logam juga ya? Pakai cara yang sama. Tembok Cina? Tembok Cina juga sama. Unsurnya, kandungannya sama. Dan sekarang bisa bertahan dalam waktu lama. Iya, atas izin Allah bertahan sampai sekarang. Ada kemungkinan besar memang itu yang membangun Zulkarnain. Ada kemungkinan ya, Ustaz ya? Kemungkinan besar. Para ulama kemungkinan besar mengarah ke sana untuk ahli sejarah. Termasuk Profesor Hamdi bin Hamzah. Nah, kemudian dikaitkan dengan Ya'juj Ma'juj itu bisa beralasan. Cukup logis juga secara hitungan sejarah. Ada mirip. Jadi orang yang membangun piramida adalah orang yang membuat tembok Cina, yang memimpin pembangunan tembok. Artinya pada saat dibangun tembok Cina, wilayah itu Islam semua. Dajjal sama Ya'juj Ma'juj, tapi kalau secara kita dengar ceritanya memang Ya'juj Ma'juj ini lebih berbahaya, Ustaz ya. Tapi kalau kita baca doa kan, doa yang setelah akhir-akhir itu minta terhindar dari fitnah Dajjal. Itu bisa diartikan gimana, Ustaz? Karena selama ini yang saya pahami berarti yang paling bahaya ini fitnah Dajjal, bukan fitnah si Ya'juj Ma'juj. Itu gimana secara kita? Sebetulnya kenapa Rasulullah tidak mencontohkan kita doa untuk berlindung dari fitnah Ya'juj Ma'juj? Karena kita otomatis dihijab oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Sementara fitnah Dajjal itu langsung bersentuhan dengan kita dan dia dalam waktu yang lama
membahayakan peradaban manusia. Bukan hanya zaman kita akhir saja, tapi zaman dulu juga. Oh, oke. Nah, dia langsung berada di tengah-tengah kita. Kemunculannya sejak awal. Ya. Sementara Yajuj Majuj itu munculnya nanti di akhir. Dan cepat itu Ustaz ya? Dan cepat. Karena Allah keluarkannya nanti di akhir zaman. Sementara yang paling banyak menebar fitnah itu Dajjal. Betapapun kekuatannya tidak sehebat Yajuj Majuj, tapi efeknya lebih daripada Yajuj Majuj. Iya. Efeknya. Itu Karena rentan yang lama itu ya Ustaz. Nah, itu rentan yang menyebar lama. kemana-mana gitu ya. Menyebar kemana-mana. Dan bahaya yang ditimbulkan oleh Yajuj Majuj kan fisik. Kalau Dajjal fisik dan hati dan iman. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin insyaallah. Subhanallah. Ustaz, yang terakhir, kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan untuk bukan hanya menghadapi, tapi kita tahu tanda-tanda akhir zaman ya Ustaz ya, berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kan ada tanda-tanda kiamat kecil Ustaz. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, umat Islam ini, apa yang harus dilakukan, persiapannya itu apa aja sih Ustaz? Iya. Pertama, persiapan untuk diri sendiri, berbekal untuk menyambut hari kiamat ini adalah berbekal takwa kan. Rasulullah nasihatkan bekal takwa itu ada 3. Ayyutu afala yu'sa wa ayyudkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Upayakan Allah selalu kau taati, jangan sekali-kali kau maksiat. Artinya maksimalkan ketaatan pada Allah. Caranya laksanakan ibadah wajib yang Allah perintahkan, maka Allah akan suka pada amal perbuatanmu. Yang kedua, tambah dengan ibadah sunnah, maka Allah mencintai dirimu. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan mencintai pandangan kita, maka terjagalah pandangan kita. Allah menyertai telinga kita, maka terjaga telinga kita. Mulut kita dijaga Allah, tangan kaki kita. Hidup kita dijaga Allah. Nah, kalau Allah sudah menjaga kita, fitnah akhir zaman ini nggak berefek sedikit. Nah, itu kunci yang pertama. Taat kegiatan. Kemudian mengingat Allah, selalu mengupayakan, selalu mengembalikan segala urusan kita pada Allah. Upayakan di akhir zaman ini banyak fitnah, bergantung minta tolong hanya kepada Allah, jangan pada makhluk. Nah, yang terakhir, syukuri apa yang Allah berikan, jangan meminta lebih daripada itu. Ya, maksimalkan apa yang Allah berikan pada kita di jalan ketaatan pada Allah, maka Allah pasti akan nambah. Nah, ketika di akhir zaman penuh dengan fitnah, upayakan koneksi kita dengan Allah kuat, karena di saat itu, di akhir zaman ini, Allah akan selalu dengan mudah memberikan pertolongan bagi siapa yang Allah kehendaki ketika dia istiqomah di jalan Allah. Istiqomah ittiba sunnah, Allah mudah melindungi. Bagaimana cara kita terkonek yang poin ketiga tadi? Hidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Ini hadis nasihat yang bagus dari ayat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujaka. Jaga Allah dalam hidupmu, artinya hidupkan syariat Allah, hidupkan sunnah Rasul, maka satu, Allah akan menjagamu. Artinya tidak yang bisa membahayakan. Yang kedua, Allah akan menjadi solusi apapun masalah hidup. Yang ketiga, Allah akan menjagamu dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Nah, itu secara pribadi. Ya. Yang kedua, akhir zaman adalah momen di mana Allah akan menzahirkan Islam. Mereka yang terlibat ketika Islam zahir adalah mereka yang Allah muliakan dengan surga Firdaus. Nah, jadi harus kelihatan, jadi pemain Ustaz ya? Nah, upayakan ketika skenario-nya sudah ada nih. Dan Allah sudah punya SOP, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang karakternya begini. Misalnya, selalu bangun malam, menjaga sholat 5 waktu, bangun malam, tahajudnya, tilawah Qur'annya, dan memakmurkan masjid. Ketika Allah merekrut pasukan yang orang-orang terbaik, pasti dilihat dari bumi Allah kan, dari masjid, dari rumah Allah, dari masjid. Nah, artinya makmurkan masjid. Masya Allah. Istiqomah kita dengan sebenarnya. Simpel. Tapi istiqomahnya ini ya Ustaz ya. Itu dia. Mudah. Maka kata Rasulullah ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Nah, ketika kita istiqomah di tadi, terutama masjid. Aktif di masjid, mudah-mudahan Allah pilih kita. Amin. Ketika Allah memilih kita, Masya Allah, mereka lah orang-orang yang kata Rasulullah, Nabi akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Bukan hanya dia yang masuk surga, tapi orang-orang yang terpilih ini, yang bergabung dalam pasukan terdepan Imam Mahdi, Allah berikan kesempatan 70 nama dia sebut untuk masuk surga bersama-sama. Masya Allah. Orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita bawa masuk surga bersama-sama. Ustaz, siapkan untuk mereka. Insya Allah Ustaz, semoga Allah mudahkan ya Ustaz ya. Ustaz, mungkin yang terakhir ini adalah ketika
ketika ngomong akhir zaman, banyak orang berpikir, ya udahlah hidup kita akhirat aja nih, sehingga dunia jadi ditinggalkan, Ustaz. Sedangkan saya pernah dengar hadis yang tolong koreksi ya, Ustaz ya, yang misalkan ini udah mau kiamat bahasanya tuh, kita ada kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah, walaupun hanya sekedar menanam pohon gitu, Ustaz. Nah, maksudnya gimana saat kita menanggapi orang yang sudah, kita hanya mikir akhir zaman aja tapi dunia kita tinggalkan, itu tepat nggak sih, Zat? Tidak benar. Tidak benar ya, Pertama Zat, ya? Rasulullah mengatakan dunia mazuratul akhirah. Dunia itu adalah sawadanya akhirat. Mustahil kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat tanpa mensiasati dunia kan, di mana kita hidup. Nah, maka orang yang berhasil di akhirat adalah orang yang berhasil mensiasati dunianya dengan baik. Nah, kata Rasul tadi betul. Ya. Wallah, andai besok kiamat dan di tanganmu ada sebesar biji, ada satu butir biji gandum, tanam saja. Maksudnya apa? Ketika kita menanam, walaupun tersingkat waktu singkat, lalu kita menanam biji gandum. Lalu ketika biji gandum tadi tumbuh dengan izin Allah, kiamat belum terjadi, lalu hasilnya diterima oleh manusia. Manfaat itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Artinya, sekecil apapun kebaikan seseorang, ya, dan ketika ada kesempatan melakukan baik, lakukan. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Subhanallah. Makanya ahli kubur mereka minta kepada Allah, kembalikan kami ke dunia sesaat saja. Mereka tidak minta lebih dari sesaat. Sesaat tidak lebih dari 1 menit. Kenapa mereka minta gitu? Artinya mereka di saat sudah disiksa dalam kubur, sudah disiksa di neraka, paham nilai waktu sesaat ketika digunakan dalam kebaikan mahal banget, menyelamatkan dari siksa neraka yang kekal abadi. Nilai baik, kebaikan sesaat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka yang kekal abadi. Itu yang didapatkan siksa oleh orang-orang yang disiksa di kubur sekarang. Paham mereka. Makanya Allah berfirman, wal asri, demi waktu. demi waktu. Demi waktu. Masya Allah. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua nih, semoga Allah mudahkan kita agar kita coba kita mengupayakan untuk maksimal kebaikan apapun itu ya, dan dimanapun, dan semoga Allah jaga kita, membantu kita agar kita bisa melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Amin amin. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Amin. Boleh nampung, Ustaz? Insyaallah, jazakallahu khair, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Saya selalu Allah lindungi, Allah berkahi. Sudah ada kita satu soft nanti di kebangkitan Islam. Amin. Amin. Sudah dibukakan oleh Allah isyaratnya. Ada ceritanya tadi, Aleppo ini kembali pada kaum muslimin. Iya betul, Ustaz. Di Aleppo itu ada Masjid Umawi, tempat turunnya Nabi Itu menarik Isa. juga nih tentang Aleppo, Ustaz. Benar, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tapi panjang ya, jangan. Nanti aja. Nanti kita bicarakan lagi. Next. Siap. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin.